Kemudian setelah dalam perjalanan banyak isu kan, misalnya isunya Pak Agus ini mungkin kader susupan ke Gerindra, kan bisa aja orang buat isu. Oh iya Kemudian sehingga pertanyaan waktu itu Made selalu beli blulong beli. Gitu. Blulong itu apa? Kalau di ayam maduan tuh ayam yang sengaja dibuat kalah. Gitu. Berulang kali ditanya, saya jawab asli itu. Mohon maaf nih Ki. Pak Agus waktu 10 tahun terakhir kijagen gitu. Wah, kayak kalau ini jadi gubernur atau wakil ini nanti Bali dipenuhi dengan festival nih. Pak Agus kan terkenal bupati festival. Win belar. Win belar soalnya nakon genep. Om Swastiastu, selamat datang kembali. Om Swastiastu. Bapak Putu Agus Suratnyana. Akhirnya jadi juga ikut konstelasi nih Pak. Tapi kok Pak Agus jadi wakil gitu, gimana ini Pak? Kemarin planningnya kan jadi Bali 1 gitu ya? Nggak ada planning. Oh nggak ada planning? Planningnya malah nggak maju kan? Oh iya, benar. Gimana? Mungkin bisa jelaskan Pak Agus? Awalnya Made memposisikan saya sebagai gubernur. Oh awalnya. Oke. Mungkin melihat karena Made itu orangnya gimana ya? Rasa hormat sama senior luar biasa, ya etikanya. Ini yang dia tanamkan dalam dirinya. Dia kalau saya dengar cerita dia sama ibunya hormat sekali. Jadi, jadi wataknya begitu. Nah, jadi Pak D Gajah yang minta sebelumnya awalnya. Pak Agus. Kemudian setelah dalam perjalanan banyak isu kan, misalnya isunya Pak Agus ini mungkin kader susupan ke Gerindra, kan bisa aja orang buat isu. Iya. Sehingga pertanyaan waktu itu Made selalu beli blulong beli. Gitu. Blulong itu ngerti ya? Oh, mungkin yang bagi yang nggak paham mungkin bisa jelaskan Pak Gus. Blulong itu apa? Kalau di ayam maduan tuh ayam yang sengaja dibuat kalah. Gitu. Berulang kali ditanya, saya jawab, beli itu seorang pengusaha. Jadi trust, kepercayaan itu menjadi hal yang domain utama dalam beli melakukan kegiatan. Kalau beli nggak melakukan kegiatan dengan kepercayaan, sulit bisnisnya berjalan. Orang nggak percaya kan. Nah, dalam perjalanan saya berpikir, benar juga ya, saya tiba-tiba kok jadi merampok kursinya Kim tiba-tiba kan. Dan yang paling menjadi pemikiran saya mau diajak sama Made ini kan dalam rangka cita-cita saya untuk pemerataan dan pengentasan kemiskinan itu kan hal yang belum saya bisa penuhi selama ini. Karena memang beberapa skala prioritas yang harus kita pakai untuk membangun Buleleng khususnya pada saat saya menjadi bupati. Jalan dan lain sebagainya saya ceritakan. Kemudian artinya kalau kita bicara pemerataan kesejahteraan, harus ada tarikan-tarikan ekonomi yang dibuat dalam skala yang besar untuk membuat infrastruktur itu sudah disediakan oleh pemerintah untuk menarik investasi-investasi baru yang terkendali. Ya enggak? Saya garis bawahi yang terkendali loh. Kadang-kadang orang ketika menarik investasi dibilang merusak lingkungan dan lain sebagainya. Asal regulasinya baik kita buat dan dilaksanakan dengan baik, prosesnya juga baik, ya pasti tidak ada masalah. Sekarang semua orang pintar, semua menghitung dari analisa-analisa sosial kemasyarakatannya, kemudian analisa dampak lingkungannya dan lain sebagainya. Dan saya berpikir, saya nak kenal ya sama Prabowo ya. Katanya kalau kita pakai Kim dengan Prabowo sekarang menang, otomatis saya bisa mengkoneksikan kemampuan fiskal daerah kita dengan maksimal. Sekarang tinggal membangun, bisa menjelaskan kepada pusat untuk mana yang menjadi prioritas untuk bagaimana kita bisa melakukan penetrasi di wilayah itu. Ini kan masuk fiskal daerah.
Ya sekarang contoh, saya dengar, saya nggak menuduh, saya pada isu defisit dan lain sebagainya. Ini kan artinya ketika kita melaksanakan pekerjaan yang A, yang B-nya melorot. Karena kemampuan fiskal daerah kita belum cukup. Nah, Ya. ada isu-isu sentral yang kita selama saya di Bupati kita selalu perjuangkan di Buleleng. Sebelumnya juga sebelum saya juga untuk membangun bandara misalnya. Karena bandara ini trigger Sebelum ke sana Pak Agus, Ampuro tiang potong. Nah, berarti intinya kalau bagi masyarakat bertanya kalau kenapa Pak Agus mau jadi wakil itu apa itu? Mungkin Ya, bisa dijelaskan. jadi saya jelaskan. Iya. Kalau kita ingin mendapatkan bantuan dalam hal bagaimana kita bisa menjelaskan untuk bisa mengurangi kemiskinan dan pemerataan, berarti di Gajah yang dekat dengan Pak Presiden. Oh. Saya kan tidak berarti kenal, yang belum kenal, dan bukan dekat betul, saja. betul, Di Gajah udah bangun chemistry yang sangat akrab dengan Pak Presiden. Ada isu bahwa kalau nanti Pak Prabowo terpilih adalah presiden semua golongan, iya. Tapi pada sisi chemistry untuk keberpihakan, namanya manusia punya hati, punya perasaan, pasti memiliki pengaruh. Sama dengan dulu, ketika Jokowi menang di Bali kan banyak sekali program-program pusat bisa dibangun. Sama aja begitu sebenarnya. Di medsos yang lihat ada begini bagus komentar di medsos. Oh sudah punya sopir ngapain pilih kernet gitu jadi. Gimana Tapi Bagus sudah nggak itu? Begini, Made ini adalah orang yang komitmen, punya integritas. Saya senang. Ya, saya adalah orang yang sudah bereksperience, ya, punya pengalaman menjadi bupati 2 kali, DPR 3 periode. Cukup paham terhadap bagaimana strategi pembangunan ke depan. Kemudian pada saat Made belum percaya sama saya, justru dia mengajak saya membangun komitmen. Bingung kita bagaimana cara membangun komitmen sehingga ada trust, chemistry berdua karena kita baru kenal. Made ngasih solusi sederhana, bagus. Kita bikin komitmen di Pura yuk. Karena kita orang Bali kan serius nih. Jadi saya bikin komitmen di Pura Dalam Puri sama Made. Pakai bantuan gede. Nah, artinya tagline-nya keluarlah berjuang, bekerja, saling melengkapi. Gede sisi Made sisi yang ini, saya sisi yang ini. Nggak ada istilah sopir dan kernet. Jadi benar-benar kita pure bersama-sama bekerja untuk kepentingan Bali. Karena fakta politiknya waktu Pak Co Aceh ngomong di sini Pak Agus, jadi wakil misalnya. Saya paham, wakil awak dan kikil kan. Jadi serba sulit. Tanda tangan harus gubernur. Gitu. Misalnya Pak Agus yang matang, misalnya nanti punya ide tidak disetujui sama Gajah, Pak Agus yakin akan bagus komunikasinya gitu. Orang itu kan memiliki karakter, sifat yang berbeda-beda. Saya yakini, apalagi Made sudah bikin komitmen di Pura loh ya. Untuk kita bekerja bersama. Makanya saya yakini dan saya berani sampaikan bahwa tidak ada lagi dikotomi antara 1 dan 2. Kita kerja bersama untuk Bali. Karena prinsipnya Made juga kita ngayah serius ini Pak Agus. Saya senang. Saya dari kehidupan sekarang sudah cukup sebenarnya ya. Itu saya sampaikan. Tidak usah khawatir soal itu. Berarti masyarakat Bali tidak usah khawatir. Tidak usah khawatir. Buleleng terutama ya. Buleleng punya Bali 2 gitu ya. Bukan kita bukan punya. Bali punya Gajah sama saya gitu aja. Gitu ya. Tapi masalah kita pengentasan kemiskinan di daerah utara yang menjadi tanggung jawab saya. Saya tidak usah khawatir. Ketika kemiskinan kita bisa pemerataan investasinya merata, ada quality tourism di selatan kembali akan terjaga. Sekarang kan udah rusak oleh kemacetan dan lain sebagainya. Carrying capacity yang terlampaui, kemudian pesan sampah, kenyamanan, banyak ini hal tergerusnya adat istiadat dan budaya kita dan lain sebagainya, tergerusnya ya. Nah, kalau di utara berkembang, ya nggak, dengan strategi yang baik, tentu kita sama-sama berkualitas. Di utara akan berkembang pariwisata secara
berkualitas. Dengan Bandara Bulelengnya maksud Ya Pak di Agus. selatan berkualitas. Sekarang bagaimana mengconnecting ya nggak utara selatan dengan baik. Tidak serta-merta harus bandara saja, tapi harus ada interkoneksi dari selatan ke utara berupa moda transportasi yang visible, apa jalan tol. Mana lebih dulu misalnya Pak Agus jadi akan dibangun infrastruktur dulu atau bandara dulu atau barengan atau Saya gimana? rasa berbarengan bisa. Barengan bisa. Karena ini kan memerlukan waktu, kemudian juga tarikan ekonomi berupa misalnya di timur ada mau di bandara ini misalnya dibuat sport tourism ya dengan tanah yang belum begitu mahal, daerah yang gersang kita bisa buat stadion internasional misalnya. Ini kan tarikan ekonomi yang nanti otomatis berkembang. Oke. Itu kira-kira seperti itu. Makanya saya yakin betul kalau sampai dibangun bandara, banyak yang menyaksikan, banyak yang lebih melihat ini sebuah keniscayaan. Kalau menurut Pak Agus, apa sih yang menyebabkan kendala Bandara Bali Utara ini dari dulu sehingga netizen mencemooh sekarang? Saya bosan paham betul. mendengar itu. Saya janji paham. aja terus gitu. Saya paham. Iya. Tapi sekarang saya ada langsung dengar janji dari Pak Presiden untuk membangun. Dulu kan mau dibangun dari PSN-nya kan. Oh, sudah proyek zaman strategis Jokowi, nasional, iya, kemudian zaman Bu Mega perintah bilang begitu, akhirnya PSN dicabut gitu ya alurnya atau gimana? Saya nggak ngerti. Saya tidak berbicara oleh itu. Saya berbicara ke depan, bandara harus jadi. Itu aja. Ya. Oke. Dan saya dengar pembangunan stadion itu gimana itu Pak Agus? Emang rencana kapan itu rencana? Stadion mana nih yang mana? Stadion di Buleleng. Gitu. Yang janji per kecamatan bagaimana? Oh, saya di nggak tahu nih. Medsos. Saya nggak tahu. Dari mana nih? Kalau yang program kita membangun stadion besar. Stadion besar itu ada maksudnya? Di 2 tempat. Ya misalnya yang lebih sejuk, saya udah usul untuk membangun di daerah di bawah Pupuan, tidak mengganggu hutan, tapi sejuk, ya. Kemudian stadion yang lebih panas di dekat bandara itu sendiri, wilayah Karangasem. Duitnya dari mana Pak? Bukannya Pemprov Kan Bali bertahap. miskin nanti? Sebentar dulu. Kalau saya coba runut kemampuan keuangan daerah ya, kemampuan keuangan daerah Provinsi Bali, kalau sekarang dia defisit masih tahun ini sekitar 870-an saya dengar. Kalau hari ini saya dengar janji Pak PJ juga bahwa tahun ini akan diselesaikan defisit itu, sehingga tahun depan lebih pure kita lebih bekerja lah gitu ya. Dan ditutupi dari pendapatan pajak wisatawan yang 150.000 itu ya. Tapi belum cukup juga. Belum. Inilah perlu bantuan pemerintah pusat karena selalu tagline-nya adalah Bali adalah jendela dunia. Di wilayah itu tentu kalau misalnya sepak bola contoh ya, sepak bola bisa diadakan di Bali ya. Piala Dunia ya. Jangankan Piala Dunia, Piala Dunia saja kemarin Indonesia lawan Australia, jalannya sepi, semua pada nonton TV kan. Artinya bagaimana ruang sport yang famous ya, yang familiar di masyarakat itu kontribusi terhadap pendapatan daerah besar sekali. Oke. Ini kan berbalik, hitung-hitungan pusat memberikan dulu, nanti ke depan pusat akan mendapatkan juga dari tax pendapatan. Itu kalau kita lihat siklus investasinya hampir sama dengan swasta lah. Investor kan bisa juga kan? Bisa aja, makanya kan mereka berhitung. Kalau investor pasti hitungannya jangka hitung-hitungan pendek. Minimal berapa break even point-nya 10 tahun. Kalau pemerintah kan bisa break even point-nya bukan hanya uang saja, tapi kesejahteraan masyarakat kan tujuan capaian pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan itu kan juga break even point yang tidak dihitung. Kalau misalnya swasta dia tidak dihitung, tapi pemerintah itu dihitung. Ya nggak? Jadi combine di antara pengentasan kemiskinan dan pendapatan fiskal pemerintah pusat dari kegiatan-kegiatan sport tourism. Jadi cara berpikirnya begitu. Oke. Ya. Di medsos juga yang sering mendengar setiap ada postingan Mulia Pas itu Pak Gus, mungkin entah basar atau memang benar-benar ini orang asli itu. Mohon maaf nih
Pak Agus waktu 10 tahun terakhir kijogen gitu. Kijogen Pak Agus Jadi 10 tahun. gini, saya orang sedikit gaptek ya. Oh gitu ya. Jadi saya tidak melihat itu buzzer itu yang benar. Pokoknya saya jawab aja. Ya, Jadi ya, silakan Pak Gus. kemampuan keuangan Kabupaten Buleleng itu kecil ya. Kecil, Pak Gus, ya. sekali. Itu sebabkan saya mau maju sama adik-adik Arya Mulyawan. Sama bantu ini biar lebih merata. Nah, kalau bilang saya nggak bikin apa dengan kemampuan uang kecil, siapa bilang nggak bikin? Saya mau bikin 500 km jalan kabupaten, bisa lihat ada beberapa yang belum selesai memang karena Covid. Ya tentunya tidak semua Nggak pemimpin bisa menyelesaikan. Kira-kira kan. 90% udah saya aspal. Orang Buleleng tahu semua. Itu yang ngomong kan orang sini yang nggak Betul, ngerti. betul. Ya nggak? Itu satu. Di daerah saya aja di Gianyar masih banyak, di Ubud masih banyak jalan Saya mukir. misalnya, saya bayangin ya di ujung Bongan Cina jauh Sahotming, di ujung sini Rendit, di tengah-tengah aduh banyak sekali. Ya, 5 kilometer. Di Bebeten paling sering disebut. Di Bebeten, ya rumahnya itu. Oh, siapa saya nggak tahu itu. Nggak tahu ya kalau belum diaspal ke sana biar ribut kali ya. Oh, gitu. Ya udah biarin deh. Tapi yang lain sudah semua. Iya. Kemudian di bidang kesehatan saya sudah membangun beberapa modernisasi puskesmas, rawat inap di Tejukule, di Grogga. Rumah sakitnya 3 saya bangun. Lihat ya, di Tangguhusieun 1. Oke. IRD-nya Buleleng sekarang kayak apa, sehingga pengembangan Buleleng ini implikasinya langsung udah sebagai kota pendidikan. Oke. Misalnya IRD-nya saya bangun rumah sakit, saya belikan alat-alat yang cukup sehingga naik dia menjadi grade yang memungkinkan dia menjadi rumah sakit pendidikan. Itu cikal bakal Fakultas Kedokteran di Undiksa. Kalau nggak itu saya kembangkan, nggak ada rumah sakit pendidikan. Jadi ini kan multiplier ya. Ketika berkembang rumah sakit Buleleng jadi rumah sakit pendidikan, di samping dia melayani masalah kesehatan, dia bisa memberikan implikasi terhadap besarnya Undiksa. Undiksa sekarang 18.000 loh mahasiswanya. Dan Astungkare ya, ini yang saya menjadi apresiasi Undiksa ya. Tahun ini meluluskan kedokteran pertama dengan hanya dari 50 cuma 1 nggak lulus di ujian nasionalnya. Bayangin. Hebat kan? Jarang ada seperti itu. Jarang ya? Jarang. Oke. Hebat, saya apresiasi betul ini. Nah, artinya ke depan prodi-prodi yang lain ini akan meningkatkan kualitasnya dan membuat Undiksa bisa menerima mahasiswa lebih banyak asal disambung juga dengan dibuat penambahan kampus Undiksa menjadi besar. Kan ini. Sehingga implikasi ekonominya yang kos, yang belanja, Kota Singaria hidup karena Undiksa. Iya. Wih, bicara Undiksa, dia ingat Luntang Lantung bidan itu udah bagus. Artinya membicarakan sesuatu harus komprehensif, dari satu-satu. Rumah sakit 3 saya buat. Oke. Ya makanya saya lucu juga. Kemudian Buleleng Emergency Service, pelayanan ambulan yang jumlahnya kalau pada saat itu saya buka 24 ambulan, itu bisa mobile, ditelepon, datang, jemput, langsung dia menunjuk, udah online, kamar rumah sakit mana yang kosong, dia bawa kemana. Best. TPST, kan ada orang gemar-gembor. TPST ya, sampah berarti ya? Gemar-gembor soal sampah. TPST. Tapi saya belum bisa selesaikan menyeluruh. Tempat pengelolaan sampah terpadu ini ya, yang memilah sampah, kemudian membuat sampah organik. Ntar saya ceritakan kenapa saya sangat tertarik dengan TPST ini, masalah sampah, hubungannya dengan penyelesaian sampah di Bali. Yang sangat sederhana, tapi selesai dan memberikan dampak pemanfaatkan pupuk organik untuk Bali menjadi pulau organik yang diceritakan Pak Mangkupastika dulu. Nah, ini ada penyelesaian yang menyeluruh. TPST saya bangun. Mobil sampah kepada desa saya kasih. Ya, itu carry baru saya kasih semua. Carry baru sampah. Mobil sampah untuk pedesaan. Oh, yang Pak Gus sebut dulu itu, tapi iya, sudah kasih, kirim ya. Tapi dicoret gitu. Enggak, sudah. Oh beda itu beda. Beda. Oh beda. Mobil sampah udah saya kasih. Kemudian Kota Singaria sekarang bersih. Dulu waktu saya baru jadi bupati, kotor. Taman-taman enggak ada. Ada Taman Bung Karno. Ada Taman Banyuastri, ada taman di Kampung Tinggi. Jadi ruang bermain anak-anak tuh banyak sekarang.
Berarti netizen yang bilang Buleleng Karena nggak ke mengalami Buleleng. kemunduran itu jangan-jangan kok- orang-orang kok- bukan orang Buleleng gitu. Itu kan mendeskripsikan saya. Saya Iya, cuma- iya, iya, saya orangnya iya. nggak suka show up loh ya. Hmm, Terus saya bikin pasar yang besar itu. Di Banyu Asri itu ya Pak Agus ya? Iya, dulu kan kumuh sekali Wih, itu. saya ingat sekali kalau nggak bisa tidur Pak Agus, pasti ke Banyu Asri dulu. Beli Ngali nasi talo, jenggo ya? ngali Jenggo. talo, nyari nasi jenggo. Boy, Tapi masih kumuh, kumuh. Cok. Gua kumuh sekali. Saya kaget ke Buleleng kan. Wih, bagus pasar sekarang ya. Dulu pada masih kumuh. Di pusat kota ada daerah kumuh seperti saya nggak terima dong. Iya. Ini harus iya, iya, dibagusin nih, harus dirapiin. iya. Hmm. Mungkin ya sekarang masih sepi, tapi melihatnya jangan sekarang. Itu kan proyeksi. Pasar itu kan proyeksi sesuai dengan pertumbuhan penduduk, sesuai dengan perkembangan daerah. Cara berpikirnya harus proyeksi. Next 25 maybe ya. Kan bisa 20 tahun ke depan. Itu proyeksi. Nggak bisa kita Oh, berarti melihat sekarang aja kondisinya. kalau kan biasanya gitu Pak Gun. Misalnya Gianyar lah dibangun pasar megah justru sepi gitu. Saya Di Buleleng sama juga gitu ya? Saya beda melihatnya ya. Cara tergantung desainnya. Oh di Buleleng kan desainnya tidak Iya, seperti di enggak, mall enggak. gitu ya. Ya, jadi ini lifestyle. Oke, Ke depan oke, kan oke, lifestyle, oke. proyeksi lama lifestyle. Hmm. Ini yang kita bangun. Yang terpenting kotanya sekarang bersih. Ya, ya. Kemudian jalan pasar, taman-taman, rumah sakit, dan ini yang terlupakan. Di PP bagus udah bagus sekarang kan di Tapi PP sekarang kan. yang paling penting ada salah satu yang tidak kelihatan. Apa itu? Festival. Ini Nah. saya sering dengar ini di media sosial. Wah, kayak kalau ini jadi gubernur atau wakil ini nanti Bali dipenuhi dengan festival nih. Pak Agus kan itu kan- terkenal bupati festival katanya. Enggak lah. Gimana itu Pak Agus Bullfest sebenarnya? itu 3 dari festival terbaik di Indonesia. Oh. Dibiayai akhirnya oleh kementerian terakhir. Awalnya kita karena bagus juga kementerian. Sebenarnya logika saya sangat sederhana. Dulu pada saat saya ke Buleleng, gonggong digantung di desa, tidak ada yang memainkan. Oke. Sebab pergino itu kalau nggak diberikan ruang untuk menari, dia tidak akan menari dan kesenian itu kan mati. Betul. Kalau kesenian itu adalah bunganya daripada adat istiadat dan budaya yang bercermin pada agama Hindu. Betul. Ini kan bunganya. Apalagi di Buleleng terkenal gong kebiar. Gong kebiar. Lahir di Buleleng. Dangin enjung, dauh enjung, tarian, Prunejaya. Kenang itu kan juga. Mati sebelum saya datang mati. Tidak ada tempat ruang untuk tampil. Ketika saya membuat Bullfest, Lovina Festival, ya. Awalnya Buyan Festival gitu ya. Awalnya banyak sekali. Awalnya masyarakat, aduh, ngapain nih Pak Agus bikin gini-gini, jalannya tutup dan akhirnya mereka sekarang mereka selalu mendapat kapan ada festival lagi, kapan gitu ada ya? festival lagi. Dan di kecamatan bikin akhirnya dengan kemampuan bersama di kecamatan bikin semangat semua. Orang megamel, ibu-ibu megamel, orang menari. Aduh. Berarti Pak Agus tujuannya bikin banyak festival itu biar masyarakat atau seniman potensi-potensi di Buleleng itu mendapatkan tempat gitu ya. Iya dong. Itu salah satu ruang untuk melestarikan adat istiadat dan budaya kita. Oke, Itu yang nggak dipahami. oke. Karena dilihat festival glamornya dilihat. Bukan itu. Yang tampil kan seni dan adat istiadat budaya kita yang lebih dominan tampil. Ya. Uahnya paling lampu-lampu paling 10% kontennya. Oke. Itu cara. Kalau misalnya di Bali nanti Pak Agus, di Bali akan dipenuhi festival juga nanti atau gimana Pak Saya Agus? nggak bicara dipenuhi. Saya akan membuat sesuatu yang sekarang prioritas, ya, dengan kajian pasti. Oke. Bukan dipenuhi. Mana yang penting, mana yang ada, kita buat. Kalau nggak yang penting, nggak urgensial usah. pasti Iya. ya. Saya selalu berpikir, saya membiasakan diri hidup memiliki parameter-parameter di belakang saya, yang tentunya saya pakai memutuskan untuk apa yang harus saya lakukan. Itu gaya saya bekerja. Berbisnis juga begitu. Nah, orang Pak Agus kok bisa sukses begini? Karena semua parameter saya tata dengan baik, kemudian saya nilai keputusan saya dengan parameter yang ada akan menghasilkan sesuatu yang risk faktornya minim. Itu saya bekerja. Oke. Ya. Dan yang masih saya menjadi pertanyaan sampai sekarang Pak Agus. Pak Agus sempat nggak berdiskusi sama Pak D Gajah gimana cara menyelesaikan atau mengurangi lah macet di Bali ini gitu Pak Agus.
ini Made sama saya menyelesaikan persoalan Bali itu. Tadi kan saya ngomong Buleleng. Masing-masing daerah pasti punya skala prioritas yang harus diselesaikan. Kalau kita di South ya, di selatan, pasti persoalannya masalah kemacetan, sampah, keamanan, saya cerita keamanan, imigrasi. Betul, itu aja dah krusialnya. Kita udah lihat itu. Bahkan saya udah jalan-jalan. Ada nggak apa yang akan dilakukan gitu misalnya gitu? Saya jalan-jalan ke Canggu, lewat ada kampung Rusia, di Ubud ada kampung Rusia, bahkan mereka mencari barang-barang sendiri, nyewain motor sendiri, bla 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 bla. Sudah kita inventaris semua. Satu persatu ya, perusahaan sampah. Kalau kita mau misalkan perusahaan sampah, macet dulu dah Pak Gus. Macet dulu, ada jangka pendek, jangka panjang. Jangka panjangnya tentu pemakaian moda transportasi yang memungkinkan bisa menampung menjadi public transport. Oh, yang kemarin proyek apa itu MRT itu ya? LRT itu kan itu baru sebagian kecil. Mudah-mudahan ini bisa digas sama Made dengan bicara Pak Prabowo untuk bisa diselesaikan sampai ke Ubud. Kan dari zaman Pak Mangku pasti tidak bisa itu Pak Gus. Akhirnya jadi bus hantu katanya itu. Jangan-jangan nanti kereta hantu jadinya Pak Gus. Itu kalau bis masih memakai jalan yang ada. Kalau ini kan ruangnya di beda. Bawah ya, bawah tanah. Ruangnya beda. Ini salah satu moda transportasi jangka panjangnya. Jangka pendeknya apa? Kan banyak solusi. Banyak aset-aset provinsi yang ada di daerah kita. Di Renon ada. Kenapa nggak kita buat parkir untuk masyarakat di sana? Parkir yang luas, parkir berdikkat. Zone-zone parkirnya bisa kita buat di tempat-tempat. Satu. Kemudian mengatur traffic modanya. Jadi kapan anak-anak sekolah jam berapa, pegawai jam berapa, yang pelaku bisnis jam berapa untuk bekerja. Kantor-kantor swasta misalnya buka jam 9. Kantor-kantor pemerintah buka jam 8, sekolah jam 7. Kasih jeda 1 jam akan mengurangi kemacetan. Nanti kita minta izin juga sama pemilik truk misalnya. Untuk truk tidak boleh operasi di siang hari, hanya di malam hari. Nanti kita diskusi, kita berikan pemahaman, jangan arogan. Berikan pemahaman, pengertian. Dia senang, nggak ngerem-ngerem, nggak macet, mobil truknya, nggak makan biaya operasional banyak, bannya nggak panas. Berikan di malam hari. Ini salah satu cara ya. Atau mungkin nanti jalur transportasi bisnya kita robah. Bisa saja tidak yang dari sini ke Jawa lewat jalur Tabanan, yang ke sini dengan sudah ada shortcut bisa lewat Singaraja. Ini kan bisa saja. Ya. Bis dari Jawa misalnya. Untuk menghidupkan Pasar Buleleng sekalian. Ada efeknya kan? Bisa yang dari Jawa lewat Buleleng baru ke Denpasar. Kan bisa. Yang dari Denpasar pulang lewat jalan Tabanan, jangka pendek. Bisa saja kan? Pengaturan lalu lintas dan bisa memberikan implikasi ekonomi juga kan? Kalau saya mikir beblogan begini Pak Gus, karena saya sering Ubud Denpasar dan sering hampir setiap hari lah ya. Jadi saya simpulkan titik macetnya di Bali ini sebenarnya nggak panjang, cuma satu titik. Bikin aja jalan layang sini saya jalan layang itu sulit. Tapi yang itu ya banyak, makanya sulit. Ini kita melihatnya berbeda-beda nanti. Beda-beda ya. Sama contoh di Kintamani. Ketika Odalan di Batur macet. Saya amati itu. Kita sering amati kan macet. Bahkan sehari-hari kalau musim high season di Kintamani macet juga. Ini kan berbahaya ke depan. Makanya ini juga kita cari solusi, ada jalan alternatif dari bawah menuju lewat daripada pura penulisan. Sedang kita pikirkan itu untuk mengurangi kemacetan di wilayah Kintamani. Itu contoh saja. Jadi zone-zonenya berbeda-beda. Zone di bypass ini truknya misalnya. Zone untuk daerah pariwisata jalur bisnya. Zone di kota kantong-kantong parkir. Membuat moda traffic yang berbeda. Misalnya waktu yang berbeda. Misalnya anak sekolah harus jam 7, harus jam 7. Pulangnya juga begitu, diatur. Sehingga mengurangi, dan ini akan kita tegaskan nanti. Kantor pemerintah misalnya jam 8, bukan setengah 8. Sekarang kan sekolah setengah 8, kantor pemerintah setengah 8, sehingga pagi macet total.
Nah, terus kemudian pulang juga begitu kan. Pulang karyawan hotel kita atur juga, kita ajak bicara. Banyak pulang jam 4 samaan. Macet. Coba lihat dari Kuta kalau jam 4 sampai jam 5 pegawai hotel pulang, ngebut pakai motor semua, saling salip macet di jalan. Terjadi kan? Ini yang kita diskusikan bersama nanti. Tapi kalau bicara macet itu by daerah misalnya di Pemkab Gianyar punya terus kalau Denpasar ya Pemkot Denpasar gitu kan begitu ya, begini. Kita nggak berbicara tanggung jawab. Oh gitu ya. Nanti kita jadi pemimpin, bagaimana bisa komunikasikan model-model gitu. Masing-masing per daerah. Yang paling penting membuka diri. Saya minta kalau menjadi seorang pemimpin harus bijak. Ya nggak? Jadi bijak, bisa mendengarkan masukan. Jadi pemimpin nggak boleh jauh sama masyarakat, harus bisa mendengarkan langsung keluhan dari masyarakat. Ngapain takut? Saya di mana-mana jadi bupati biasa foto pelukan sama teman-teman biasa aja, nggak pernah saya membangun jarak dengan masyarakat. Pak Agus sering saya dibaca-baca komentar Ampuro nih saya nggak mau pilih calon sakit hati gitu katanya. Kok sakit hati? Mbak ingat dong podcast saya pertama. Oh iya itu dah gitu. Saya kan nggak mau maju. Saya minta waktu itu kan karena berdasarkan hasil survei Giri sama Dega aja malah saya dorong-dorong kan. Kalau bicara sakit hati, maaf saya sedikit ngomong sombong sedikit ya. Pak. Saya hidup saya kan sudah cukup. Betul. Dengan usaha yang banyak itu kan. Saya punya 5 hotel, saya punya Maybus, saya punya kebun, saya punya keluarga yang menyenangkan. Kalau podcast kemarin kan demi Bandara Bali Utara gitu ya. Ya salah satunya demi pemerataan, bukan bandara, demi pemerataan. Salah satunya tarikan ekonominya dengan membangun bandara. Triggernya kan itu kita selesaikan triggernya dulu. Triggernya ya. Itu kira-kira. Siap. Dengan Pak Agus dipecat oleh Pak Koster ini selaku ketua DPP PDIP gimana? Wajar artinya gitu atau gimana? Saya tidak mengomentari ke belakang. Sudah lewat itu. Saya mau berpikir ke depan aja. Bagaimana bisa memenangkan election ini, ya nggak? Dan bagaimana saya siap untuk menjadi pekerja yang baik untuk membangun Bali, itu aja. Berarti dengan Pak Dek Gajah sudah komitmen nih, udah bagus ya. Saya nyaman aja sama dia. Awalnya saya takut kan. Takutnya karena badannya besar kan. Bu Mega kan bilang, tega aja. Gitu. Makanya kalau menilai orang, jangan lihat luarnya saja. Kalau sudah bergaul, apalagi udah kenal, baru bisa boleh menilai. Ya kan gitu intinya. Jangan melihat orang kalau belum kenal. Sama kayak Win sekarang. Jangan mau kejak Bali, orangnya kritis, orangnya suka nyerang. Loh, malah dia nggak tahu ya caranya gitu. Saya malah suka. Saya katakan pemimpin itu harus berani dikritik, harus berani sama wartawan yang kritis. Jangan yang mau-mau aja. Kalau mau-mau aja kan saya nggak mau datang ke sini. Dia heran Pak Agus. Kalau kemarin dia merenung ya malamnya. Wih, kalau dipikir-pikir kok kebanyakan tamu podcast saya ini udah ribu leleng ya. Pasek, Swadiko Bleleng, Mangku, Koster, Pak Agus, Gede Suardano. Lah, ada Lionel Bleleng. Apa memang karakter orang Bleleng itu memang suka gini memang lebih berani atau gimana itu ya? Bukan. Apa yang menyebabkan itu Pak Agus? Kalau karakter bukan daerah sih sebenarnya. Bukan ya? Kembali ke sifat sikap kita dan kesiapan kita untuk menerima apa yang orang tanyakan kepada kita. Kan itu ya? Tapi kalau ada something pasti nggak berani. Oh gitu? Iya dong. Oh teorinya simpel itu ya? Iya. Dia sampai heran kenapa ya calon-calon misalnya tokoh-tokoh di Badung, Gianyar kok sulit sekali aja podcast ya gitu. Ini orang Buleleng, halo ganti gitu. Win belar. Win belar soalnya nakon genep-genep. Tuh heran ya bagus. Padahal sing adi serem mereka orang padahal sebatas gitu kan tinggal kalau nggak cocok normatif. Nah kalau menurut saya Win nggak serem, beler Win.
Aduh. Oh, Pak Agus, kalau di Buleleng kan pecah ini suaranya. Oh. Gimana menurut Pak Agus? Yakin nggak masih masanya Pak Agus masih solid? Katanya saya dengar kan isunya, karena Pak Agus Suratnyana sudah keluar dari PDIP, jadi masanya dia tidak akan seperti dulu gitu. Wah, gimana menurut Pak Agus? Sekarang bukan bicara masa kelompok ya. Ini persoalan masa depan Buleleng. Oke. Ini persoalan masa depan Buleleng dan ini momentum. Kapan lagi? Ya nggak? Susah dapat momentum begini. Dapat calon gubernur yang terbuka, baik, memihak ke semua golongan di Bali. Kemudian ada orang yang siap membantu dari pemerintah pusat karena Bali ada perpanjangan tangan pemerintah pusat dan memiliki wakil gubernur dari Buleleng yang punya kemampuan juga. Kan gitu ya? Ya, siap. Ini momentum dong. Sampai Pak Mangku pasti ke yang dulunya nyentil. Sekarang tiba-tiba, ini sakti. Ya salah, bukan. Karena akhirnya kita komunikasikan. Jadi banyak program Pak Mangku yang dulu kita akan lanjutkan bahkan nambah. Karena saya berpikir Bali Mandara katanya ya. Karena saya berpikir begini. Kita untuk adik-adik kita tidak semua mampu akan mencari jenjang perguruan tinggi. Kalau di luar gitu, di level berapa dia tenaga yang siap untuk bekerja. Ya, ada tenaga yang siap untuk menjadi research and development misalnya, R&D, ya nggak? Ada siap bekerja di tingkat sekolah menengah kejuruan. Mereka tamat udah siap untuk bekerja karena di sana sudah dibagi-bagi. Ya, bisa ada SMK nanti ke depan di bidang pertanian kita tingkatkan, ada SMK di bidang perikanan, SMK di bidang pariwisata, tinggal sekarang meningkatkan kualitinya aja. Kan itu ya. Kemudian SMA, kita juga punya SMK, SMA-nya tentu yang pinter-pinter akan kita suruh sekolah lebih tinggi lagi. Untuk nanti dia bisa memberikan kontribusi terhadap research and development-nya daerah kita. Memberikan masukan, memberikan hasil-hasil kajiannya, sehingga ada juga yang sampai SMK yang bekerja untuk bisa melaksanakan pergerakan ekonomi di sektor informal. Ya. Siap. Pokoknya tiang tidak bisa berkata apa-apa. Nah, kalau politik ini udah pusing saya mikirin Pak Gus. Saya udah forget it ya, lupakan itu politik. Saya pikiran saya bekerja aja. Bekerja gitu ya. Karena banyak yang membingungkan soalnya kan. Ya biasa. Kalau membingungkan biasa, karena ini kan dulu election. Begini, ini election. Karena ini kita demokrasi emang begitu ya Pak Gus ya. Saya rasa sekarang pemilih udah cerdas ya. Pemilih sekarang sudah berbeda Pak Gus ya. Sudah medsos ada, mereka cerdas. Mereka bisa melihat kemampuan pemimpinnya, mereka melihat kesungguhan pemimpinnya, mereka melihat integritas pemimpinnya. Kan itu sekarang. Bisa menyelesaikan isu-isu yang ada selama ini, gitu loh. Ya. Siap. Ya, sampai sampah contoh ya. Sampah dulu. Ya, Tadi belum sampah. ya. Ini kan persoalan lama yang tidak diselesaikan. Nanti saya udah bilang, saya udah punya modelnya. Jadi dengan TPST itu, BUMDes akan mengelola TPST, memproduksi sampah organik menjadi pupuk, dibeli oleh Perusda, ditambahkan oleh Perusda biaya distribusinya, dibeli oleh pemerintah menggratiskan, mensubsidi. Pasar-pasar ke depan harus punya TPST sendiri. Karena sampah organiknya dari pasar besar sekali. Harus punya TPST sendiri. Banyak lahan provinsi jangan dipakai untuk bangunan saja. Bisa untuk membuat TPST mini 20 are, 30 are untuk fasilitas umum. Bila perlu kantor-kantor yang memiliki sampah banyak harus punya TPST sendiri. Sehingga semua berjalan berbarengan. Nah, sampah organik ini diberikan subsidi kepada masyarakat, diberikan gratis kepada masyarakat. Uangnya dari mana? Kalau kabupaten pasti nggak mampu, apalagi kayak Buleleng, Kelungkung dan sebagainya, Bangli nggak mampu. Tapi kan provinsi bisa bantu. Ya. Artinya begini,
ketika kita berbicara pada pajak yang dipungut oleh wisatawan diberikan untuk membeli pupuk, maaf, sekarang petani padi sudah mengeluh, tidak cocok biaya operasionalnya, banyak mau mengeluh, tidak ada mau jadi petani lagi untuk padi. Padahal rice field kita salah satu objek wisata yang sangat menarik. Betul. Artinya betul, ini betul. timbal balik dong. Wisatawan melihat rice field, diberikan pupuk dong. Pupuk. Nah, itu teorinya. Apalagi pupuk organik ke depan saya udah studi nih, udah nanya semua. Kemarin saya ketemu sama Bu Yanarti namanya, Pak Sutrisno, tentang durian. Durian yang dipupuk dari organik dan ekoenzim, buahnya jauh lebih enak. Dibuat selai oleh dia untuk jajannya dia, jauh lebih enak. Dibelikan di luar, enggak mau dibeli selainya. Nah, artinya banyak nilai-nilai positif nanti kalau ini berkembang secara organik. Beras organik jauh lebih mahal kok. Ada value di dalamnya, kan? Ada value. Ketika bicara kemampuan beras Bali secara organik dibeli dengan harga yang cukup, petani lebih untung. Dan masyarakat bisa memilih mana beras yang tidak organik, mana beras organik. Jadi tidak merusak tatanan kekuatan ekonomi. Ya, siap. Kan siap, gitu ya? Siap. Ya Win misalnya yang lapis beras organik beli. Nah nih maaf, nyen pan kaler misalnya, awang bas biasa sama kan? Ya, ada karbonnya semua, cuman ini organik. Yeah. Yang mungkin diyakini, nah bisa berumur panjang, masih tabrak motor. Terus masalah keamanan udah sempat kita bahas dulu ya. Masalah keamanan di Bali, isu keamanan ini kan. Saya udah ngomong sama Gede. Sekarang udah zaman digital ya, IT ya. Saya ingin diskusi sama imigrasi bersama-sama nanti. Sebab apa yang kita miliki kita diskusikan bersama, masukan. Bagaimana nanti ke depan bisa memantau tamu masuk dengan visa yang dia sampaikan, terkoneksi dengan imigrasi dengan baik, dipantau oleh ada mungkin beberapa yang mungkin dari awal sudah dikasih centang ini harus diperhatikan. Ada pengawasan yang ketat. Nah, sekarang maaf ini, yang guru yoga misalnya, ada guru yoga dari luar negeri, betul, buka sendiri. Bahkan saya dengar tadi ada jual mebel sekarang. Bahkan ada yang ngambil jadi driver, dari driver mobil gitu. Nah inilah yang harus kita selesaikan, harus tegas kita. Sehingga ke depan yang namanya quality tourism benar-benar terjaga dengan baik. Nah terakhir isu tourism di Bali, Pak Sandiaga Uno katanya menyetop moratorium pembangunan di Sarbagita ini, hotel, villa gitu Pak Goseng, dan kontroversi akhirnya banyak pengusaha yang ngeluh ke Hotman Paris, bahkan Ketua DPRD Badung mengisyaratkan ini tidak setuju, artinya setuju cuman melanggar hak perdata masyarakat gitu katanya. Gimana menurut Pak Gus itu? Sebenarnya masalah moratorium hotel berbintang ini, hotel berbintang bukannya dari dulu ya? Sudah dari dulu. Nah itu dah makanya. Ini sebenarnya gubernur yang lama sudah lebih cerdas berpikirnya bagaimana ada pemerataan di Bali. Tapi triggernya kan ini bandara, gunung, jalan, aksesibilitas tidak diselesaikan. Teorinya himbauannya benar, tapi triggernya nggak diselesaikan. Sama kayak sampah. Kita selalu ngomong sampah plastik, jangan pakai sampah plastik. Tapi buktinya sampah tas yang dari kertas harganya bisa 10 kali lipat daripada tas kresek. Betul, akhirnya di pasar tetap kresek. Kalau saya ke depan mungkin saya belum menjanjikan, tapi saya akan diskusikan bagaimana Perusa bisa memproduksi tas kertas. CSR dari hotel-hotel ini minta dia untuk mensubsidi hasil dari Perusa ini sehingga harganya sama dengan tas kresek. Sehingga orang tidak memakai tas kresek. Ada triggernya hilang dong. Jangan himbauan. Kita semua tahu plastik akan jelek, bla 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 bla. Ada reduce, reuse, recycle, semua tahu. Tapi caranya menyelesaikannya. Itu loh. Jadi harus diselesaikan dengan baik. Kemarin nanti minta Perusdanya biar bisa coba ya berapa nilainya, kita hitung. Kita belum berani mengatakan harus itu belum, tapi sedang menghitung kita berapa nih produksi sampah dengan mesin yang cukup dari kertas berapa, sehingga dagang-dagang itu membeli
tas dari kertas itu sama dengan membeli tas kresek. Itu. Ini salah satu contoh saja. Kemarin Pak Pasek Suardiko juga sempat ngomong di sini Pak Agus. Mau tahu korupsi paling heboh di Bali itu? Aset Pemprov Bali itu 100 triliun itu nilainya dari dulu sampai sekarang gitu. Wih, ngeri ini gitu. Kalau Pak Agus menanggapi itu gimana kira-kira Pak Agus? Saya nggak menanggapi. Oh, nggak menanggapi. Karena Pak Agus belum pernah duduk di Pemprov. Bukan. Saya lebih menghargai fakta hukum. Oh, itu baru sebatas ngomong, belum fakta hukum berarti ya. Kalau memang itu terbukti Pak Pasek kan wilayah Pak Pasek itu. Pak Pasek kan seorang pengacara, saya kan hanya seorang pengusaha, ya nggak. Saya tentu sangat menghargai fakta hukum dan kalau memang benar kita silakan diproses secara hukum. Kayak gitu ya. Itu aja saya katakan. Ya. Siap. Dan itu baru statement aja. Belum ada fakta hukumnya gitu. Bahaya juga kalau itu. Saya lebih senang kalau nanti saya dipilih dengan apa yang dia yakini bahwa yang saya sampaikan itu akan terlaksana. Siap. Lebih berbangga. Ya. Siap Pak Gus. Semua Pak Gus sudah mau datang lagi ke Jak Bali. Saya kira Pak Agus baru mau rekomendasi cek saya ngangkat telepon. Saya masih tetap karena saya waktu ini masih sibuk aja, saya masih sembahyang. Siap. Orang balik itu masih betul. Dan sebagainya. Wajar nih Pak Agus nyiapin tim posko dulu kan itu kan. Baru dibikin tim medsos belum punya saya. Baru bikin kedua yang lalu. Kalau Madi udah punya. Saya belum punya. Bingung juga bagaimana saya mulainya. Nih sekarang saya mau ke toko Sriwijaya nih, mau beli lensa kamera. Wih, mantap. Karena nanti habis itu mungkin bisa lihat saya TikTok ya. Telat Pak Gus TikTok. Karena gapte emang saya udah itu ya. Karena rata-rata usianya Pak Agus tuh emang malas main medsos soalnya kalau tapi nggak. Sekarang keperluan harus. Baru nih sekarang mau beli lensa, datang kejut juga harga lensanya mahal. Mahal. Kok mahal lensa? Ini harus Pak. Bisa nggak? Saya kelihatan lebih ganteng. Oke, bagus. Semua bagus nggih. Ngiring. Semua kita tutup. Om Santi. Om Santi.